Tekincit misalnya. Kincit. Terus cebok dia pakai balik ini. Apakah wajib dia wudhu lagi? Wajib. Hah? Wajib lah. Wajib wudhu lagi? Hah? Wajib lah dan terkincit. Bunyi dia. Cerdas, cerdas dia. Terkincit. Mantap. Jadi bukan soal yang ini tadi. Soal tekin. Air belerang, apa bisa mandi wajib atau berwudu pakai air belerang? Bisa. Oh, pas lah ini. Nanti kita pergi jam 4. Sengaja dia ngetes ilmu. Jadi, gimana itu? Sedebu-debu ya? Pergi sengaja dia nih, pergi sedebu-debu, baru mimpi, langsung diajak kawannya. Pergi sedebu-debu, ngetes ilmu. Masuk di ke kolamnya itu, nyelam dia di dalam, lihat dia dalam hati. Nawaitul ghuslan rabbil hadasil akbar lillahi ta'ala. Keluar dah, terangkat langsung semuanya. Habis itu pulang balik ke sini. Dah terangkat hadasnya. Itu ngetes ilmu. Itu namanya pintar tapi kurang kerjaan. Pintar tapi kurang kerjaan. Ada kok di belakangnya ada anak tali air sini belakangnya. Sungai besar kan. Masuk aja ke situ. Cuma kata Tuhan, nih gitu naik katanya ada di atas kesundul katanya. Ikhlas kan lah kalau itu kan. Pecah dia macam kisah pacat naik ke atas gitu. Itu ya. Bisa rupanya mandi wajib nyelam kayak gitu, bisa. Mandi wajib kita nyelam ke dalam air yang lebih dari 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, nyelam kita ke dalam. Kalau kurang dari 2 kullah, nyelam kita, niat kita nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar lillahi ta'ala, keluar kita, maka air itu jadi air mustakmal karena kurang dari 2 kullah. Tapi kalau lebih dari 2 kullah gitu, nyelam dia, niat dia di dalam, keluar dia, air ini tetap suci, mensucikan. Dan mandi wajibnya sudah selesai. Hadas besar plus hadas kecilnya terangkat. Itu enaknya kalau mandi wajib itu nyelam. Bisa juga di sumur. Bisa naik. Bisa di sumur kan? Perkara bisa ya Bun. Cuma nggak tahu tak naik lagi kan. Itu kepala ke bawah juga. Itu ada ceritanya John. Nanti lagi ceritakan. Udah lama. Ya. Terangkat hadas besarnya dan terangkat hadas kecilnya. Jadi sebenarnya orang mandi wajib itu sekalian terangkat hadas kecilnya. Nggak perlu lagi dia berwudu. Karena dalam kaidah fikih itu apabila terangkat yang besar, maka terangkat juga yang kecil. Tetapi apabila di dalam prosesi mandi wajib itu terjadi hal yang dapat membatalkan wudhu, maka harus berwudhu lah karena batal. Apa contohnya? Diambilnya air, dimandikannya lah kan. Udah kena air itu ke badan, disitulah niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari lillahi ta'ala. Terangkat hadas besar, terangkat juga hadas ke, walaupun tidak tertib. Di pertengahan mandi, buang air kecil dia. Nah itulah yang menyebabkan dia harus berwudu lagi karena batal. Atau cebok dia pakai butunil asabi'. Butun di dalam butun ini tangan dan apa nih butun itu apa maksudnya? Bukan. Butun itu butunihi. Bagian dalam ini ya, bagian dalam. Bagian dalam ini. Kan batal wudhu apabila menyentuh bagian depan dan bagian belakang. Di belakang yang batasnya di mana yang belakang? Batas yang di belakang itu yakni apabila seseorang jongkok kemudian berdiri dia,
bagian yang tertutup tuh kalau tersentuh dengan ini, bagian dalam ini, maka batal wudu. Bagian depan yang laki-laki batangnya itulah kok dipegangnya dengan ini, ya. Kepala aku sebut-sebut lagi. Setawa Glenn. Jadi kalau tersentuhnya dengan ini, maka batal wudunya. Jadi kalau di dalam proses dia mandi wajib itu, dari udah pertengahan mandi wajib dia, ya kan? Tekincit misalnya. Kincit. Terus cebok dia pakai balik ini. Apakah wajib dia wudhu lagi? Wajib. Hah? Wajib lah. Wajib dia wudhu lagi? Hah? Wajib lah dan terkincit. Bunyi dia. Sudah jelas, cerdas dia. Terkincit. Mantap. Jadi bukan soal yang ini tadi, soal tekincit itu bahasa apa? Ya. Jadi ini membatalkan wudu. Kalau tersentuh yang tadi, ya, tersentuh yang tadi. Mana bagian dah? Kalau bagian ini enggak. Bagian ini, ya kan? Jadi misalnya ada orang kencing, dipegangnya begini, batal nggak wudu ya? Batal lah. Tadi nggak tahu. Jangan marah. Tapi kalau nggak kencing dipegangnya gini, nggak apa? Paham ya? Nggak, ini harus kujelaskan biar kalian paham. Iya. Ya, mantap kalian ngetes ilmu nanti. Bukan tahu sebegini nggak batal. Karena yang batal itu yang bagian dah. Apabila dirapatkan dia, bagian yang tak nampak tuh. Nah, itulah dia. Kalau dia tersentuh bagian dalam yang tak nampak tuh, kesentuh ke bagian yang saya bilang tadi, maka batallah wudunya. Kalau jempol kan nampak, maka dia diginikan. Kan kayak gini kan agak mereng jempol itu kan, tetap nampak bagian dalamnya kan, maka dia gini. Nah, bagian yang tak nampak tuh apabila tersentuh dia maka batal. Jangan ngetes ilmu ya. Tapi mohon maaf ya, jadi itulah enaknya sebenarnya mengaji itu. Saya yakin sampai rumah nanti ada yang ngetes-ngetes. Itulah enaknya ya mengaji itu. Oh gini enggak. Itu pun cuma yang bagian yang ini, ya. Yang ini enggak. Paham lah ya. Janganlah senyum-senyum Bang Wanda. Serius sekali. Ilmu nih kan. Diplototi jago. Jadi itu harus tahu. Jadi kan maksudnya begini. Kita sudah lama mengaji, nggak tahu mana batasnya. Karena terkadang guru itu menjelaskan malu gitu. Kena guru fikihnya pas MTS perempuan. Nah, itu kan malu dia menggambarkannya. Kalau kami dulu di pesantren kan laki-laki semua di situ. Mau digambar, mau apa, serah situ kan. Tapi namanya masalah fikih itu kan harus jelas. Karena fikih itu kan al-fahmu, faham. Jadi kalau orang belum faham berarti belum fakih gitu. Belum mengerti dia tentang bagian atau masalah itu. Makanya itu harus dijelaskan. Begitu juga yang bagian belakang kemarin, bagian duburnya, yang mana yang batal? Mana batasnya? Apakah yang ininya itu batal juga? Kalau dipegang gitu. Oh, ternyata tidak. Yang batal cuma yang kalau kita jongkok gitu. Kan tumpah jadinya. Limpik nih kan. Kan bagian kalau kita jongkok kan terbuka. Terus kalau kita berdiri kan tertutup. Nah, bagian yang tertutup itulah kalau tersenggol batal wudu. Bagian yang tertutup. Sementara kalau mandi wajib itu wajib kena. Iya, wajib kena. Itu nanti kajian tentang mandi wajib.
Makanya saya bilang tadi kalau pas dia mandi wajib, dia kan wajib dicebokkannya. Kalau dia ceboknya kayak gini, kan nggak batal wudhunya kan. Kecuali dia terkincit tadi. Atau dia minta tolong orang, tolong sapu. Tapi itu tadi maksud saya, itulah yang dimaksud dengan fikih. Jadi orang paham gitu ya. Orang paham batasan-batasannya gitu, orang paham. Makanya mamak-mamak dulu, kalau teberak anaknya, dia udah berwudu. Dia nyebokkannya nggak pakai tangan, ini serius nih. Orang-orang Melayu apa tuh, pakai kaki dicebokkannya. Digini aja pakai kaki ya. Pakai punggung kaki. Pakai punggung kakinya nih. Ini serius, tanya lah orang-orang tua. Aku nggak termasuk tua. Cuma aku sering dengar cerita orang-orang tua kan. Orang-orang dulu, kalau dia misalnya mamaknya dia mau sholat, dia udah ngambil wudhu, mau mencebokkan anaknya, pakai punggung kakinya. Gini kan jadi sipak-sipak ya pantat anaknya. Jadi kalau orang lewat, mak kejam betul, mak itu maghrib nyipak-nyipak anak gitu. Padahal sedang nyebok kan. Batal nggak batal? Karena pakai kaki. Bisalah kalian tes besok mana tahu adik kalian berak. Kamu ayah kalian, ngapa kau tendang-tendang adik kau?